Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya pada mata pelajaran kimia dengan sub pokok bahasan pengertian kelarutan dan persamaan hasil kali kelarutan. Bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kali ini kita akan mempelajari tentang pokok bahasan kelarutan dan hasil kelarutan. Ini akan kita bagi dalam 3 kali pertemuan. Yang pertama, pengertian kelarutan dan persamaan hasil kali kelarutan. Yang kedua, hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan. Yang ketiga, perkiraan terjadinya endapan dan pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian kelarutan dan persamaan hasil kelarutan. Untuk memahami ini, perhatikan gambar berikut. Ini adalah 2 buah gelas yang masing-masing diisi dengan 100 ml air. Kemudian, gelas pertama ditambahkan 1 gram NaCl, sedangkan gelas kedua ditambahkan 1 gram CaC2O4. Setelah diaduk, ternyata keadaan kedua gelas tidak sama. Semua NaCl larut, sedangkan CaC2O4 tidak larut semua, sehingga terdapat endapan CaC2O4. Pada gelas kedua, terdapat kesetimbangan antara CaC2O4 padat atau yang tidak larut dengan yang larut atau ion-ionnya. Dari ilustrasi ini, kita dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan kelarutan atau solubility. Kelarutan adalah jumlah maksimal suatu zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut tertentu. Kelarutan, khususnya untuk zat yang sukar larut, dinyatakan dalam satuan mol per liter. Jadi, satuan kelarutan atau yang dilambangkan S adalah molaritas atau dilambangkan dengan M. Penggolongan zat berdasarkan kelarutannya dapat dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu 1. Sangat mudah larut. Jika dalam 1 liter pelarut, zat terlarutnya lebih dari 1000 gram. 2. Mudah larut. Jika dalam 1 liter pelarut, zat terlarutnya paling sedikit 100 gram sampai dengan 1000 gram. Yang ketiga dan seterusnya dapat dilihat pada tabel ini. Kelarutan NaCl misalnya dalam 1 liter air sama dengan 375 gram. Jadi NaCl atau garam dapur tergolong zat yang mudah larut. Sedangkan kelarutan CaC2O4 dalam 1 liter air hanya 0,061 gram atau digolongkan sebagai zat yang sangat sukar larut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan antara lain: 1. Sifat pelarut dan zat terlarut. Zat yang bersifat polar akan larut pada pelarut polar, tetapi akan sukar larut pada pelarut non-polar dan sebaliknya. Misalnya, garam dapur mudah larut dalam air, tetapi susah atau sukar larut pada minyak tanah. Sebaliknya, oli kotor itu mudah larut atau dibersihkan dengan minyak tanah. Faktor yang kedua adalah pH. Asam dan basa kuat mudah larut dalam air karena kedua golongan zat ini mudah terionisasi. Yang ketiga, suhu. Semakin tinggi suhu, semakin besar kelarutan suatu zat. Ingat, pada saat kita membuat teh, semakin panas air yang kita gunakan, semakin mudah larut gulanya. Berikut kita akan mempelajari kelarutan garam yang
sukar larut. Banyak garam-garam yang kurang larut bahkan dapat dikatakan tidak larut dalam air. Misalnya, kelarutan CaC2O4 dalam 1 liter air hanya 0,061 gram. Walaupun tampaknya tidak larut, sesungguhnya masih ada sebagian kecil dari garam-garam itu yang dapat larut. Berdasarkan kelarutannya, kondisi larutan garam dibedakan menjadi 1. Kondisi belum jenuh, masih dapat larut, dan belum ada endapan. Yang kedua, kondisi tepat jenuh, sama dengan kelarutan maksimumnya, belum ada endapan, tetapi tidak dapat lagi ditambahkan zat pelarut yang baru. Yang ketiga, kondisi lewat jenuh atau melewati kelarutan maksimumnya. Ini sudah ada endapan. Tetapan hasil kali kelarutan atau yang disingkat dengan KSP. Jika suatu garam mengalami kondisi lewat jenuh, maka garam tersebut akan membentuk kesetimbangan. Misalnya pada garam MXAY. Terjadinya kesetimbangan dipengaruhi oleh zat padat yang tidak larut dan ion-ion zat terlarut. Perhatikan reaksi berikut. Garam MXAY bentuk padat berada dalam keadaan setimbang dengan bentuk terlarutnya, yakni ion My+ dan ion AX negatif. Berdasarkan aturan penulisan rumus kesetimbangan, hanya zat dalam bentuk larutan dan gas yang dituliskan di dalam rumus, sehingga tetapan hasil kali kelarutan untuk garam MXAY dituliskan sebagai berikut. KSP sama dengan konsentrasi My+ dipangkat dengan X, dipangkat dengan koefisiennya, dikali dengan konsentrasi AX- juga dipangkat dengan koefisiennya. Ini koefisien amin, dan ini koefisien Y+ pada persamaan kesetimbangannya. Contoh, tuliskan rumus tetapan kesetimbangan atau KSP dari garam CaF2. Garam CaF2 terionisasi sesuai dengan persamaan berikut. CaF2 tanda setimbang Ca plus 2 tambah 2F negatif. Nah, pada persamaan ini, koefisien Ca plus 2 sama dengan 1, sedangkan koefisien F- sama dengan 2. Sehingga pada rumus kesetimbangannya, atau rumus KSP-nya, konsentrasi Ca plus 2 dipangkat 1, tidak ditulis, sedangkan konsentrasi F negatif ini dipangkat 2. Contoh kedua, tentukan rumus KSP dari senyawa di bawah ini. Ada 3 senyawa. Pertama AgCl, terionisasi menghasilkan Ag+, Cl-. Kedua Ag2SO4, terionisasi menjadi 2Ag+, tambah SO4-2. Yang ketiga AlOH 3 kali, terionisasi menjadi Al plus 3 tambah 3OH-. Rumus KSP dari senyawa di atas. Yang pertama, untuk AgCl, KSP sama dengan konsentrasi Ag+ kali konsentrasi Cl-. Perhatikan, di sini keduanya tidak ada yang dipangkat karena koefisiennya masing-masing sama dengan 1. Yang kedua, KSP dari Ag2SO4. Ion Ag plusnya ini dipangkat 2 karena dapat dilihat pada persamaan ionisasinya Ag+ koefisiennya 2, sedangkan SO4 koefisiennya 1, jadi tidak dipangkat. Yang ketiga, KSP dari AlOH 3 kali itu sama dengan Al plus 3 pangkat 1 dikali dengan konsentrasi OH- dipangkat 3, karena ini koefisiennya
3. Jadi sekali lagi, rumus KSP itu adalah konsentrasi dari ion-ionnya dipangkat dengan koefisiennya. Yang penting bagaimana cara membuat persamaan ionisasinya. Contoh yang ketiga. Jika diketahui kelarutan garam CaF2 dalam air adalah 2 kali 10 pangkat min 3, tentukan harga tetapan kesetimbangan atau KSP dari larutan jenuh CaF2. Nah, garam CaF2 terionisasi sesuai dengan persamaan berikut. CaF2 menghasilkan atau tanda setimbang Ca plus 2 tambah 2 F min. Dalam soal, kelarutan dari CaF2 2 kali 10 pangkat min 3. Dari perbandingan koefisiennya, maka Ca plus 2 juga konsentrasinya 2 kali 10 pangkat min 3, sedangkan F negatif konsentrasinya 4 kali 10 pangkat min 3, karena 2 kali dari konsentrasi Ca12. Lanjutnya kita tuliskan rumus KSP-nya seperti tadi. Jangan lupa dipangkatkan sesuai dengan koefisiennya. Kemudian nilai-nilai konsentrasi ini dimasukkan untuk mengganti harga konsentrasinya, sehingga KSP CaF2 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini yang dikuadratkan. Nah, kalau ini diselesaikan akan didapatkan 32 kali 10 pangkat min 9 atau 3,2 kali 10 pangkat min 8. Nah, demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Saya berharap kalian simak dengan baik video ini, kemudian harus mencari soal-soal yang lain sebagai latihan untuk menambah pemahaman kalian. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, yakni pada subpokok bahasan hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.